Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan kehadiran beliau berarti ada percepatan pencapaian target. Karena untuk persiapan dosis kedua, karena kemarin kan yang keluar sudah hampir 15.000 kalau nggak salah kemarin keluar. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto pantau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Bau-Bau yang terpusat di Puskesmas Batara Guru. Terdapat beberapa hadiah elektronik dan ratusan paket sembako disiapkan dengan sistem langsung diundi di tempat. Dinkes Bau-Bau ajukan penambahan puluhan ribu dosis vaksin untuk pemberian dosis kedua. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu 5 Januari 2022, bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan terlebih dahulu update kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara, pemerintah mengumumkan penambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia sebanyak 299 pada Selasa tanggal 4 Januari 2022. Saat ini tambahan kasus mengalami kenaikan dibanding kemarin, yakni 265 kasus. Adapun total kasus infeksi corona di Indonesia sebanyak 4.263.732. Sementara itu kasus sembuh bertambah 168 orang sehingga jumlahnya mencapai 4.114.969 orang. Dan kini total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia sebanyak 1.044.105 jiwa. Adapun kasus aktif di Indonesia disampaikan 4.658 kasus, dan terkait vaksinasi ini sudah lebih dari 110 juta warga Indonesia telah juga mendapatkan dosis lengkap atau 2 dosis vaksin COVID-19 hingga Selasa siang kemarin. Saudara, kita ke berita yang pertama. Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto pantau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Bau-Bau yang terpusat di Puskesmas Batara Guru. Terdapat beberapa hadiah elektronik dan ratusan paket sembako disiapkan dengan sistem langsung diundi di tempat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani menurunkan laporannya. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Laude Ahmad Monianse, mengapresiasi Polda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Teguh Pristiwanto yang menggelar kegiatan vaksinasi massal di Kota Bau-Bau. Kegiatan vaksin berhadiah tersebut dipusatkan di Puskesmas Batara Guru dengan target 1.000 dosis. Di awal kunjungan Kapolda pada pukul 10 pagi di lokasi vaksin, mantan Pati Baintelkam Polri itu langsung memberikan beberapa paket sembako kepada sejumlah warga yang hadir di lokasi vaksin. Monianse menyebutkan kehadiran Kapolda dan agenda vaksinasi massal di Kota Bau-Bau akan menambah capaian vaksinasi dosis 1 yang telah mencapai 71,40%, sedangkan vaksin 2 sudah 40%. Dengan kehadiran beliau berarti ada percepatan pencapaian target. Hari ini posisi kemarin jam 4 sore kita sudah tembus di 71,40. Hari ini target di sini saja ini ada kurang seribuan lebih. Ya kurang lebih 1% lah kita akan dapat di sini nanti, insya Allah. Wakil Wali Kota mengajak warga tidak menunda-nunda vaksin karena segala urusan administrasi baik di kantor kelurahan hingga kantor OPD lainnya mewajibkan adanya kartu vaksin. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Siti Munawar, menyebutkan mendukung kegiatan Polda Sultra dengan menurunkan 5 tim vaksinator dari beberapa puskesmas untuk mendukung 2 tim vaksinator Polres Bau-Bau. Selain vaksinasi massal, pelayanan vaksin di 17 puskesmas Kota Bau-Bau tetap berjalan dengan target 1.000 warga atau bertambah 1% dari capaian sebelumnya. Tidak hanya titik sini yang kita buka, di 17 puskesmas juga yang lain kita buka. Mudah-mudahan hari ini kita dapat 1% lah dari capaian yang kemarin per jam 4 sore. Kalau untuk vaksin satunya 71,2
40% lah. Pantauan RRI pelaksanaan vaksinasi massal disambut baik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kapolda Sultra didampingi Kapolres Bau-Bau dan 1413 Buton, Kepala Kejaksaan dan Kepala Pengadilan turut memantau kegiatan vaksinasi. Terdapat beberapa hadiah elektronik dan ratusan paket sembako disiapkan dan langsung diundi di tempat. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Dinkes Bau-Bau ajukan penambahan puluhan ribu dosis vaksin untuk pemberian dosis kedua. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Karena kemarin kan yang keluar sudah hampir 15.000 kalau tidak salah kemarin keluar. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau kembali mengajukan penambahan ribuan dosis vaksin COVID-19 yang akan diperuntukkan sebagai vaksin dosis kedua. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Mutia Aprilia Suhartono, mengatakan selama sebulan terakhir saat gencar-gencarnya mengejar target, jumlah vaksin yang keluar dan suntikan dosis pertama mencapai sekira 15.000 dosis. Untuk itu, kata Mutia, penambahan vaksin Sinovac dan Pfizer akan dipercepat mengingat waktu pelaksanaan vaksinasi dosis kedua tidak lama lagi. Masih cukup. Ini kebetulan kami ambil kembali untuk proses vaksin dosis keduanya, mau pengafran kembali kalau tidak salah besok, karena untuk persiapan dosis kedua, karena kemarin kan yang keluar sudah hampir 15.000 kalau tidak salah kemarin keluar. Jadi kita harus persiapan untuk dosis kedua. Sebenarnya sih masih ada sih di puskesmas, tapi kita mengantisipasi itu jangan sampai pas tiba-tiba kosong nggak ada kan. Nah, jadi rencananya besok sudah mulai pengambilan kembali, pengiriman. Sementara itu, stok vaksin merek Moderna telah lama kosong. Bukan hanya di Kota Bau-Bau saja, namun di sejumlah daerah, termasuk Dinkes Provinsi. Untuk itu, Mutia meminta masyarakat yang akan vaksin Moderna dosis kedua bersabar, sebab saat ini pengajuan permintaan vaksin langsung ke kementerian yang membutuhkan waktu cukup lama. Jadi kami masih menunggu, saat ini kami masih menunggu. Tapi kemarin sempat sudah bilang ya dalam waktu dekat ini sih penyampaian dari provinsi seperti itu. Untuk yang mau vaksin kedua Moderna seperti apa sambil menunggu ini? Apakah bisa diganti vaksin lain? Oh, tidak bisa diganti. Jadi menunggu saja, kan tidak apa-apa Ji. Yang penting jangan dulu disuntik sebelum waktunya. Kalau sudah lewat waktunya kan tidak masalah Ji. Mutia meminta masyarakat tidak lagi terprovokasi hoaks terkait vaksin. Vaksinasi harus dilakukan untuk memberikan daya tahan tubuh terhadap ancaman virus corona. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Saudara, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bau-Bau, Sudirmanka, menyebutkan jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang ke Bandara Kota Bau-Bau pada November 2021 sebanyak 5.370 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan 21,8% dibandingkan Oktober 2021. Sementara itu, selama Oktober 2021, ada sebanyak 4.712 orang penumpang angkutan udara domestik yang juga berangkat dari bandara di Kota Bau-Bau. Penumpang yang berangkat mengalami peningkatan 24,15% dibandingkan bulan Oktober 2021. Secara keseluruhan, jumlah penumpang angkutan udara November 2021 mengalami peningkatan sebesar 23,01% dari bulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan Januari sampai dengan November 2020 dengan Januari sampai dengan November 2021, terjadi juga penurunan sebesar 0,62%. Saudara, kita ke berita yang terakhir. Sepanjang bulan Desember 2021, Kota Bau-Bau mengalami inflasi sebesar 0,08%. Mengenai hal itu, kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya. Mengakibatkan angka inflasi kita mencapai angka 0,08%. Pada Desember 2021, di Kota Bau-Bau terjadi inflasi sebesar 0,08% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 105,92. Tingkat inflasi tahun kalender dari Januari hingga Desember 2021 dan tingkat inflasi tahun ke tahun Desember 2021 terhadap Desember 2020 mencapai 1,05%. Kepala Badan Pusat
Statistik BPS Kota Bau-Bau Sudirman K. menyebutkan, inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga 5 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31%, kelompok transportasi sebesar 5,12%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20%. Ternyata sektor makanan, minuman, dan tembakau juga menyumbangkan andil yang cukup tinggi, tapi terhadap deflasi kita yaitu sebesar 0,6752%. Pakaian dan alas kaki menyumbangkan andil terhadap deflasi kita sebesar 0,0125%. Kemudian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbangkan deflasi sebesar 0,0027%. Dari gabungan ini mengakibatkan angka inflasi kita mencapai angka 0,08%. Diketahui beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2021 antara lain angkutan udara, minyak goreng, cabai rawit, rokok kretek filter, daun kelor, semen, telur ayam ras, jagung muda atau putren, wortel, serta daging ayam ras. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain ikan layang atau benggol, ikan cakalang, ikan selar, kangkung, tomat, ikan kembung, bawang merah, besi beton, baju kaos berkerah anak, serta ikan bandeng atau bolu. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda Sultra Irjen Pol Teguh Pristiwanto pantau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Bau-Bau yang terpusat di Puskesmas Batara Guru. Terdapat beberapa hadiah elektronik dan ratusan paket sembako disiapkan dengan sistem langsung diundi di tempat. Dinkes Bau-Bau ajukan penambahan puluhan ribu dosis vaksin untuk pemberian dosis kedua. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.